Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan malam hari ini ya, ini membahas slide yang berkaitan dengan mata kuliah perbandingan mazhab ya, yang nanti akan diawali dari beberapa pokok pembahasan ya. Ada 7 pokok pembahasan dalam slide ini. Ini bukan slide saya, ini saya mencari di internet, nampaknya ini temanya bagus, penulisnya jelas, dan itu dari Jami Amanah, itu juga jelas ya, bisa dibaca kawan-kawan. Nah, ini ada beberapa pokok pembahasan. Satu tentang ta'riful fiqh, kemudian yang kedua masadirul fiqh, yang ketiga nasya'atul fiqh, yang keempat al-a'immah al-arba'ah, yang kelima madarisul fiqh, yang keenam asbabu ikhtilafil fuqaha, dan yang ketujuh adalah al-ulum al-syar'iyyah yang muta'alliqah bil fiqh. Ya, kita awali dari ma huwal fiqh. Nah, ta'riful fiqh lughatan al-fahmu. Ya, fiqh itu adalah al-fahmu, sebagaimana firman Allah, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ma nafqahu di sini maknanya adalah nafhamu. Falidzalika al-fiqh lughatan yani al-fahmu. Na'am. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ay yufahimu fid din. Ya. Jadi al-fiqh maknanya al-fahmu. Tentu al-fahmu dalam bahasa kita lebih tinggi daripada al-ilmu. Ya, karena al-fahmu adalah pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam. Orang tahu dengan orang paham dalam bahasa Indonesia kita tentu berbeda. Orang paham itu sudah pasti tahu, tapi orang tahu ya belum tentu paham. Dia tahu hanya sekedar tahu, tapi belum memahami pokok persoalan. Andai ada suatu kasus tertentu, maka pihak pengadilan itu adalah orang yang paling paham. Kita sebagai penonton hanya sebagai orang yang tahu. Lah, fiqh itu adalah betul-betul memahami, bukan hanya sekedar mengetahui. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Jadi ketika ya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ya memberi satu keputusannya, yang dipilih ternyata keputusannya Nabi Sulaiman, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, ya, dan kami berikan pemahaman yang lebih kepada Sulaiman, sekalipun kedua-duanya kami berikan hikmah dan juga ilmu, menunjukkan bahwasanya al-fahmu itu adalah fauqal ilm, ya, fauqal ilm. Nah, dalam mempelajari fiqh ini juga memang betul-betul memahami. Kalau kita hanya tahu ini hukumnya mubah atau makruh atau haram, kalau hanya sekedar tahu, maka itu belum fiqh. Dikatakan fikih manakala mengetahui limadza hurrima, limadza kuriha, limadza ubiha, kenapa dimakruhkan, kenapa dimakruhkan, kenapa dibolehkan. Nah, itu baru menjadi seorang yang faqih. Nah, adapun fiqh istilahan adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyyati bil ahkam syar'iyyati al-amaliyatu
ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyatu sifat untuk ilmu ya, al-mustanbatatu min adillatiha at-tafsiliyati ya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum syar'i ya. Jadi kalau hukum duniawi yang tidak berlaku, tentang hukum syar'i al-amaliyah yang bersifat aplikatif ya, yang bersifat amali bukan i'tiqadi ya, al-mustanbatatu yang diambil, disimpulkan, yang bersumber min adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiriyah yang terperinci, itu fiqh ya. Jadi fikih ini di sini ada ada 3 poin ya. Satu, fikih itu endingnya adalah hukum syariah. Nah, hukum syariah itu nanti dalam usul fikih ya, itu dibagi menjadi 2 secara umum, ada hukum taklifi dan juga ada hukum wad'i ya. Nah, di dalamnya kalau hukum taklifi ya ada, kita tahu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sementara yang wad'i nanti ada sabab ya, ada mani, ada sihah, ada fasad, dan ada sebab syarat ya, sebab dan juga syarat. Nah, itu ahkam syariah. Kemudian al-amaliyah, ini bersifat amali seperti sholat, zakat, itu semuanya bersifat amal. Amal itu sesuatu yang nampak ya, yang zahir, yang orang lain tahu, karena nanti akan dicari hukumnya. Dan manusia memang berhak untuk menghukumi ini boleh tidak boleh. Kenapa? Karena emang nampak zahir ya, beda dengan akidah kan, orang tidak bisa menebak kepercayaannya kalau dalam hati maksudnya itu apa, kan tidak bisa, hanya Allah yang tahu ya. Min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil yang terperinci ya. Itu tentang fikih secara istilah ya. Sekarang mashadirul fiqh, sumber-sumber fikih itu dari mana ya, atau kita kenal ya, pembahasannya kedua. Yang kedua mashadirul fiqh, sumber-sumber fikih, atau dikenal dengan dalil-dalil dalam Islam itu ada apa saja. Secara umum ada 2 ya, dalil yang al-muttafaq 'alaiha, ada dalil yang atau mashadir al-muttafaq 'alaiha, dan ada al-mashadir al-mukhtalafu fiha. Al-mashadiru al-mukhtalafu fiha ya. Apa maksud mashadir muttafaq 'alaiha? Yaitu dalil atau sumber hukum, sumber fiqh yang ini merupakan disepakati semua ulama alal akhas, yakni madzahibil arba'ah ya, madzahib al-arba'ah, tentang kehujjahnya, tentang bahwasanya dia menjadi dalil dia menjadi hujjah gitu ya. Sementara yang mukhtalafiha ini masih menjadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan ini bisa menjadi hujjah, yang lain mengatakan ini tidak ya. Seperti Imam Syafi'i ya, beliau sangat menolak yang namanya istihsan, sampai kemudian beliau mengatakan man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang istihsan ya, membuat perkara yang sesuatu yang menjadi hasan kemudian menjadi dalil, maka ini sesungguhnya telah membuat syariat yang baru. Nah, ini makanya secara zahir ini di sini Imam Syafi'i menolak yang namanya istihsan, maka kemudian di sini masuk kategori mashadir al-mukhtalafu fiha ya, yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Lalu apa mashadir al-muttafaq 'alaiha? Yang pertama adalah Al-Qur'an ya. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawatihi, al-mu'jizu al-mutawatiru, al-mabdu'u bil fatihati wal makhtumu bin nas ya. Ini kalam yang kamil ya, ta'rif yang kamil, yang syamil. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamul bashar ya, bukan makhluk Allah juga, tapi ini kalamullah
al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu turunnya melalui perantara malaikat Jibril ya, yang membacanya itu jadi bagian dari ibadah al-mu'jiz yang dia mu'jiz atau mukjizat al-mutawatir yang sampai kepada kita semua ayatnya secara mutawatir ya. Al-mabdu' bil Fatihah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua sunnah. Secara umum sunnah itu ya qaul Rasulullah SAW fi'luhu wa taqriruhu. Ya sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw khuluqiyatin aw khalqiyatin ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat ya. Yang ketiga adalah al-ijma', yaitu ittifaqul ulama al-mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi ayyi sishin min al-usul ala hukmin syar'iyyin, yaitu kesepakatan para ulama dan para mujtahid min ummati Muhammadin dari umat Nabi Muhammad SAW ba'da wafatihi, setelah beliau wafat ya. Karena kalau beliau masih hidup tidak ada ijma' karena dalilnya adalah sumber syariah ini adalah Nabi, tapi setelah beliau wafat maka kemudian ya tentu dari ijma' para ulama setelah wafatnya Nabi dan para sahabat, seperti Jam'ul Quran. Peristiwa Jam'ul Quran itu merupakan ijma' para sahabat. Fi ayyi asrin, di masa minal usur, di setiap masa ya, ala hukmun syar'iyyin, atas hukum tertentu. Yang keempat adalah al-qiyas. Al-qiyas itu menganalogi, yaitu ilhaqu far'in bi aslin ya, mencocokkan ya, menyambungkan antara yang far' dengan yang asal fi hukmun syar'iyyin, dalam perkara hukum syar'i, li illatin tajma'u bainahuma, karena kesamaan illah ya, kesamaan illah. Seperti kalau orang sekarang mengharamkan narkoba misalkan, itu karena memang narkoba itu far' ya, asalnya adalah khamar, memabukkan atau memberikan madarat ya. Maka kemudian narkoba dihakami seperti khamar, yaitu haram karena ilahnya sama. Itu yang mas'udin muttafaq alaih. Yang mukhtalafi ada qaulu sahabi, perkataan sahabat, ada masalih mursalah, ada istihsan, ada syar'un mangkubalana, syariat sebelum kita, maksudnya syariat sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Ada amalu ahli Madinah, amal penduduk Madinah ya. Ada al-uruf, ada saddu dzara'i, ada istisab, ada uruf dan selainnya. Tapi ini masih menjadi perselisihan para fuqaha.